Sawit telah berkontribusi pula menjadikan Indonesia menjadi produsen biodiesel, energi terbarukan yang lebih murah, yang lebih ramah lingkungan, energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan fossil fuel, yang bahan bakunya berasal dari minyak sawit. Biodiesel berbasis sawit tersebut terbukti secara teknis tidak ada kendala yang signifikan dicampurkan dengan minyak solar, baik dalam B15 sejak 2015, B20 mulai awal 2016, sampai dengan B30 atau 30% biodiesel sejak tahun 2020. Digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin-mesin diesel. Manfaat yang dirasakan dengan adanya program mandatori biodiesel sejak tahun 2015 sampai 2020 dengan menggunakan skema pendanaan selisih kurang HIP minyak solar dengan HIP biodiesel oleh BPDPKS antara lain stabilisasi industri sawit yang berkelanjutan dengan stabilnya harga CPO ditandai dengan membaiknya standar deviasi harga CPO dari 138 US dollar per metric ton menjadi 94 US dollar per metric ton. Mengurangi impor minyak bumi, khususnya minyak solar, sekaligus juga mengurangi defisit neraca perdagangan di sektor migas. Kemudian juga mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 35 juta ton CO2 ekuivalen dan juga pemasukan ke kas negara melalui PPN yang dibayarkan sekitar 5,1 triliun dan peningkatan nilai tambah industri hilir sawit hingga sekitar 36 triliun rupiah. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, keberhasilan program B30 menjadikan Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang pertama kali melakukan campuran tertinggi biodiesel berbasis CPO atau sawit, yaitu 30% dibandingkan negara lain yang campuran biodieselnya dalam minyak solar masih berkisar antara 2,5% sampai dengan 10%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan juga pengembangan ITB yang didanai dengan BPDPKS, masih ada harapan bahwa bahan bakar berbasis sawit lainnya selain biodiesel yang berpeluang besar untuk dikembangkan, yaitu pengembangan bensin sawit atau bensa atau green gasoline, kemudian juga green diesel dan juga bioaftur. Jika biodiesel dapat menggantikan impor minyak solar, diharapkan dengan pengembangan bensin sawit atau bensa akan dapat mengurangi impor bahan bakar minyak jenis gasolin atau bensin. Integrasi pengembangan industri sawit di hulu dan hilir merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan industri sawit yang diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat. Stabilisasi industri sawit dan juga penguatan industri sawit baik hulu dan hilir. Penguatan industri hulu melalui program peremajaan sawit rakyat diharapkan dapat mengurangi ekstensifikasi serta meningkatkan produksi, produktivitas dan juga kesejahteraan pekebun sehingga tidak berlanjut pada eksploitasi lahan secara berlebihan.